Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah keselamatan umat manusia adalah perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Melalui perjanjian ini setiap pribadi umat Allah menegaskan kembali janjinya untuk setia kepada Allah dan melayani Dia sebagai ungkapan iman. Pada saat yang sama Tuhan menegaskan kembali kesetiaan dan janjinya untuk melindungi umatnya selama mereka tetap setia. Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya generasi-generasi umat Allah berikutnya, mereka terus membarui perjanjian dengan Allah itu. Ketika suku-suku Israel mencapai tanah perjanjian, Yosua, pengganti Musa, mengumpulkan mereka dan memberitahu mereka bahwa momen terpenting dalam peziarah panjang mereka akan segera terjadi. Kisahnya kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Yosua mengatakan kepada orang Israel bahwa sebelum mereka mengambil alih tanah ini, mereka harus memutuskan apakah akan mengikuti dewa-dewa kafir dari nenek moyang orang-orang di tanah itu, dan mereka yang mendiami tanah tempat mereka akan tinggal, atau mengikuti Tuhan Allah yang sesungguhnya. Kemudian Yosua berkata kepada mereka, "Adapun aku, keluargaku, dan aku akan melayani Tuhan." Orang-orang Israel menjawab dengan satu suara, "Jauh dari kita untuk meninggalkan Tuhan, untuk melayani Tuhan lain. Kita juga akan beribadah kepada Tuhan karena Dia adalah Allah kita." Pertanyaannya, apakah janji orang Israel itu dilaksanakan? Dalam kisah selanjutnya diceritakan bahwa umat Allah itu menyembah ilah-ilah lain. Imannya hanya diucapkan di depan Yosua tetapi tidak diwujudkan dalam perbuatan. Menurut Santo Yakobus dalam suratnya, iman seperti itu mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang hidup harus dinyatakan dalam tindakan nyata, dalam pengakuan, perayaan, dan perbuatan sehari-hari. Allah tetap setia, tetapi umatnya yang sering tidak setia. Begitulah gambaran juga kalau kita mengadakan perjanjian nikah, yang harusnya saling mengasihi, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan kedua, seringkali yang terjadi salah satu tidak setia, atau dua-duanya tidak setia, maka tidak mewujudkan sakramen yang dijanjikan di dalam pernikahan. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan salah satu momen penting dalam kehidupan beriman para rasul. Yesus berkata kepada pribadi-pribadi yang berkumpul di sekelilingnya. Dia berkata, "Dagingku adalah sungguh-sungguh makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Kata-kata ini mengejutkan banyak orang yang berkumpul di sekitar Yesus. Mereka berpikir bahwa kata-kata ini sulit untuk dipahami. Bahkan beberapa di antara mereka tidak paham. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan akan apa yang Dia katakan tidak cukup kuat. Maka beberapa dari mereka memutuskan tidak mengikuti Yesus lagi. Mengapa itu terjadi? Bisa jadi mereka tidak mengenal Tuhan cukup lama, atau mungkin mereka tidak mengenal Yesus dengan cukup baik. Kenyataannya saat datang waktunya untuk memutuskan beriman dan mengikuti Yesus Kristus, mereka memutuskan untuk tidak mengikuti Yesus lagi. Sementara itu Petrus dan para rasul lainnya mengenal Tuhan lebih baik
dan telah bersama Yesus lebih lama. Iman mereka lebih besar. Mereka mungkin tidak mengerti juga apa yang Yesus katakan, tidak mengerti sepenuhnya, namun berbeda dengan orang yang lain. Pergi, para rasul tetap tinggal dan memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tuhan Yesus membaca pikiran manusia pada waktu itu maupun hari ini. Itulah sebabnya dia tahu bahwa di antara pengikutnya ada beberapa yang mengkritiknya dan tidak menerima apa yang dia katakan. Dia tahu bahwa banyak orang akan meninggalkannya ketika mereka mendengar kata-katanya. Yesus melihat bahwa para rasul juga memiliki keraguan tentang apa yang baru dikatakannya. Yesus ingin mendengar dari mulut mereka sendiri apa yang mereka pikirkan. Maka Tuhan Yesus bertanya, "Apa kamu juga ingin meninggalkan aku?" Petrus mewakili para rasul lainnya dengan spontan dan dengan iman serta kasihnya pada Kristus berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Dengan kata-kata ini, Petrus mengungkapkan imannya akan Yesus bersama para rasul lainnya. Tuhan pasti senang mendengarkan pengakuan iman mereka. Para rasul tahu bahwa jika mereka meninggalkan Kristus, mereka akan berhenti mendengarkan sabda yang memberi hidup. Bahkan hidupnya sendiri diberikan kepada mereka. Para rasul telah mengetahui bahwa Yesus adalah seorang yang istimewa dan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan Dia. Tanpa Dia, mereka musnah. Itulah iman para rasul, iman yang kita warisi sampai sekarang, iman yang kita ingin wujudkan. Kita mengimani Tuhan Yesus Kristus yang memberikan diri sebagai sumber kehidupan, sebagai tubuh dan darah yang menjadi makanan bekal perjalanan hidup abadi dalam Ekaristi. Seringkali kita juga mengalami saat-saat keraguan dan krisis dalam hidup dan iman kita. Apalagi di saat pandemi, di saat kita terdampak oleh pandemi. Entah dampaknya sakit, berduka, kesulitan karena ditinggal wafat orang tercinta, kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, usaha hancur, dan sebagainya. Pada saat-saat seperti ini, seperti para rasul, kita bertanya, kepada siapa kita akan pergi? Entah kita sehat atau sakit, kaya atau miskin, sedang berhasil atau gagal, sedang mendapat kesulitan atau kemudahan, kita mengimani Tuhan itu satu-satunya sumber hidup yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah kita pada waktu Tuhan. Dia hadir dalam Roh Kudus yang membimbing hidup kita dengan segala tantangannya, bukan? Dia membimbing kita melalui Roh Kudus untuk setia pada Tuhan sambil menjalani hidup kita dengan kreatif, dibantu oleh orang-orang sekitar yang memperhatikan kita. Dalam keluarga berarti pasangan hidup, suami, istri, tetangga, keluarga. Kita mengimani bahwa karena Roh Kudus pula Allah hadir di sini, di dalam gereja ini, di dalam Ekaristi kita, di dalam sakramen Maha Kudus, dan Ia menunggu kita untuk mewujudkan iman kita, bukan hanya merayakan iman kita kepadanya. Lewat Roh Kudus, Yesus menasihati kita, seperti yang Dia lakukan pada para rasul-Nya, untuk mengikuti Dia, dan untuk beriman kepadanya dengan setia.
Kesetiaan iman itu kita wujudkan dalam tindakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, termasuk kepada pasangan hidup masing-masing di dalam keluarga. Setiap mengalami krisis iman, ingatlah kata-kata Santo Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Hanya Tuhanlah yang kudus dari Allah, sumber hidup kekal. Kita tidak akan pergi kepada yang lain, hanya kepada Yesus, Tuhan kita, Sabda Allah yang hidup. Mari kita syukuri panggilan kita untuk setia kepada Tuhan dan mewujudkan iman kita dalam hidup sehari-hari.